Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama saya tentunya di Dai Channel. Pada konten kali ini yuk kita sama-sama belajar lagi, dan saya tetap mengambil referensi dari kitab Riyadhus Shalihin Shahifah 173. Pada konten kali ini saya menerangkan bab mimpi. Namun sebelumnya saya mohon dukungannya kepada teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe, insya Allah bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Babur ru'aya ini menerangkan bab mimpi, wama dan sesuatu ya ta'alakuh dan yang berkaitan apa itu ma biha dengan itu mimpi. Jadi bab ini menerangkan bab mimpi. Kadang-kadang di antara kita itu ada yang mimpi buruk, ada yang mimpi baik. Mimpi buruk seperti dikejar anjing, ketemu hantu, dan dikejar orang gila, seperti itu mimpi buruk. Atau bermimpi baik seperti bertemu, seperti makan, bermimpi ketemu orang soleh, seperti itu. Apalagi bermimpi ketemu Nabi. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-23, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi manamukum bil-lail wan nahar. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah tidurmu di waktu malam, wan nahari wa ibtigha'ukum min fadlihi, dan di waktu siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia Allah. Jadi setengah daripada sebagian dari kekuasaan Allah yaitu tidur di waktu malam, dan pagi harinya, siang harinya mencari rizki Allah. Inna fi dzalika la'ayatil liqaumi yasma'un. Sesungguhnya yang demikian itu adalah benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan dan memikirkan. Kemudian hadis yang ke-838, Wa'an Abi Hurairah, dan diceritakan dari Abi Hurairah qala, berkata siapa Abu Hurairah, sami'tu, saya mendengar Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, bersabda siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bersabda, lam yabqah minan nubuwati illal mubasyirat. Kenabian itu tidak ada lain adalah selain menyampaikan berita gembira, seperti itu. Qalu, para sahabat bertanya, wa mal mubasyirat, apa maksud dari kabar gembira itu Nabi? Kata para sahabat bertanya kepada Nabi. Qala, kemudian Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ar-ru'yas salihatu, yaitu kabar gembira itu adalah mimpi yang baik. Jadi mimpi yang baik itu adalah kabar gembira. Rawi menceritakan kepada hadis Al-Bukhari, siapa Imam Al-Bukhari. Terus hadis yang ke-838, wa'anhu, dan diceritakan dari Abi Hurairah, annan nabiyya, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bersabda, idza tarabaz zaman, hampir tidak ada mimpi, atau apabila telah dekat waktunya kiamat, kata Nabi, lam takad ru'yal mu'mini takdzibu, hampir tidak ada dari mimpi seorang mukmin yang dusta. Jadi kalau
waktunya kiamat itu sudah dekat, maka tidak ada dusta dari mimpi orang mukmin. Maka semua orang mukmin itu mimpinya jujur seperti itu. Wa ru'yal mu'mini juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah, dan mimpi mimpi seorang mukmin tersebut adalah satu bagian dari 46 bagian dari kenabian. Hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih yang ditulis di hadis Imam Bukhari dan juga ditulis di hadis Imam Muslim, seperti itu. Wa fi riwayatin, dan disebut di satu riwayat, asdaqukum ru'ya asdaqukum hadisan. Orang yang paling benar mimpinya adalah orang yang jujur perkataannya. Jadi orang yang benar mimpinya itu apabila itu orangnya jujur di dalam perkataan. Namun kalau ada orang pendusta, maka mimpinya itu tidak akan jujur, seperti itu. Artinya mimpi dari seorang pendusta itu adalah dusta juga. Hadis muttafaqun alaih, namanya hadis muttafaqun alaih. Kemudian hadis yang ke-840, wa anhu, dan diceritakan dari Abi Hurairah qala, bersabda siapa itu Abi Hurairah, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, marra'ani fil manam, barang siapa yang melihatku di dalam mimpi, artinya di dalam mimpinya melihat Nabi, fasayarani fil yaqظah, maka ia akan melihatku dalam keadaan sadar. Jadi orang yang bermimpi melihat Nabi, maka ia seakan-akan bermimpi ketika ia melihat Nabi ketika ia tidak tidur, seperti itu. Au laka annama ra'ani fil yaqظah, atau sungguh seakan-akan orang tersebut melihatku di waktu sadar. Jadi orang yang bermimpi melihat Nabi itu sama orang-orang itu melihat Nabi di waktu sadar, artinya melihat Nabi di waktu tidak tidur, seperti itu. Terus karena apa jujur bermimpi? Kalau bermimpi ketemu Nabi itu nyata. La yatamasyalu syaitanu bi, karena setan itu tidak bisa menyerupai aku, kata Nabi. Jadi setan itu tidak bisa menyerupai Nabi. Makanya kalau ada orang bermimpi ketemu melihat Nabi, itu adalah mimpi yang jujur, karena setan tidak bisa menyerupai Nabi, seperti itu. Terus hadis yang ke-841, wa an Abi Sa'idin, dan diceritakan dari Abi Sa'id Al-Khudri, keturunan Al-Khudri radhiyallahu anhu, annahu, sesungguhnya Abu Sa'id sami'an Nabiyya, sesungguhnya Abu Sa'id itu pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda. Siapa itu Nabi? Nabi bersabda, idza ra'a ahadukum ru'ya yuhibbuha, jika salah seseorang dari kalian bermimpi sesuatu yang disukai. Artinya jika salah satu dari seseorang itu melihat bermimpi yang indah, fa innama hiya minallahi, maka sesungguhnya ia bermimpi itu datangnya dari Allah. Kalau bermimpi baik itu datangnya dari Allah. Kalau mimpinya bagus, falyahmadillahi 'alaiha wal yuhaddits biha, maka kalau bermimpi indah orang itu hendaknya membaca alhamdulillah atas mimpi tersebut, wal yuhaddits biha, dan hendaknya bercerita kepada orang lain, tidak masalah kalau mimpinya bagus. Wa fi riwayatin, dan disebut di dalam satu riwayat, fala yuhadditsu biha illa man yuhibbu,
dengan memakai lafaz fala yuhdis bihal illa man yuhibbu. Mimpi itu walaupun baik diceritakan, jangan diceritakan kecuali bercerita kepada orang yang suka kepada Anda. Disebut di satu riwayat yang lain, walaupun bermimpi indah jangan diceritakan kepada orang lain kecuali boleh diceritakan kepada orang yang suka kepada Anda. Seperti itu. Wa idza ra'a ghayra dzalika mimma yakrahu, dan apabila salah satu dari kalian bermimpi buruk, artinya bermimpi yang tidak Anda sukai, seperti bermimpi dikejar anjing, dikejar harimau, bermimpi ketemu hantu, fa inna ma hiya minasyaiton, maka sesungguhnya ia mimpi buruk tersebut datangnya dari setan. Kalau mimpi buruk falyasta'id min syarriha, maka hendaknya kalau bermimpi buruk hendaknya membaca a'udzubillahi min dzalik atau membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan tersebut. Kita dianjurkan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim atau membaca a'udzubillahi min dzalik. Wala yadhkurha ahadan li ahadin, dan kalau bermimpi buruk hendaknya tidak menceritakan kepada orang lain, kepada salah satu orang. Fa inna la tadurru, walaupun ia tidak menceritakan hal tersebut, maka mimpi itu tidak akan berbahaya kalau mimpi buruk. Hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih. Sekali lagi, mimpi buruk itu datangnya dari setan. Dan sekarang banyak di antara kita yang bermimpi buruk, kemudian kita bercerita kepada teman-teman yang lain, kemudian mimpi itu diramalkan, banyaknya seperti itu, dan dicari di buku mimpi. Anda semalam itu mimpi apa? Lalu dengan teman-teman yang lain itu ada yang diramal dan dicari di buku mimpi. Maka setelah ramalan itu sudah ketemu di buku mimpi, misalkan bermimpi dikejar anjing, maka di waktu pagi itu dengan temannya itu diramal, dicari nomor anjingnya itu berapa, misalnya nomor anjing itu 78 misalkan, maka ia berkata ini pasti tembus ini, saya tombok nanti pasti sip ini nomor seperti itu. Dan ia bilang nomor 78 ini tidak akan, 7 sama 8 itu tidak akan berkumpul, kan ada seperti itu. Ya iyalah, mosok 7 sama 8 berkumpul, kalau 7 sama 8 berkumpul itu menjadi nomor apa? Nah, setelah nomornya keluar ditombok, maka yang keluar bukan nomor 78, yang keluar nomor yang lain, seperti itu. Kenapa begitu? Karena mimpi itu datangnya dari setan. Jadi kalau sekali lagi, kalau bermimpi itu, bermimpi buruk jangan diramal karena ia datangnya dari setan. Seperti itu. Terus hadis yang ke-842, wa an Abi Qatadah, dan diceritakan dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala, berkata siapa itu Abu Qatadah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ar-ru'ya shalihatu, mimpi yang baik, kata Nabi yang diceritakan dari ceritanya Abi Qatadah. Ar-ru'ya disebut fi riwayatin, dan disebut di satu riwayat ar-ru'yal hasanatu dengan memakai lafaz ar-ru'yal hasanatu. Disebut di situ bukan memakai lafaz ar-ru'yas shalihatu, tetapi
tapi dengan memakai lafaz ar-ru'yal hasanatu, artinya apa? Al hasanatu, mimpi yang baik, minallahi ta'ala, datangnya dari Allah Ta'ala kalau mimpi yang baik. Wal khulumu minasyaiton, sedangkan mimpi yang buruk itu bersumber dari setan. Makanya jangan percaya kepada mimpi yang buruk apalagi diramalnya, karena mimpi yang buruk itu bersumber dari setan. Seterusnya, faman ra'a syai'an yakrahuhu falyamfus an shimalihi syalasan. Barang siapa yang bermimpi sesuatu yang buruk, falyamfus an shimalihi syalasan, maka hendaknya ia meniup ke sebelah kiri tiga kali. Jadi kalau bermimpi buruk, maka hendaknya meniup ke sebelah kiri tiga kali seperti ini. Nah, seperti itu. Berapa kali? 3 kali. Wal ta'awad minasyaitani fa inna la yadurru, dan hendaknya membaca na'udzubillahi min dzalik atau membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa inna la yadurru, maka sesungguhnya mimpi itu tidak akan berpengaruh, tidak berbahaya maksudnya. Hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih. An-nafusu yang dinamakan an-nafusu yafuhu, yang dinamakan an-nafasu yaitu yafahul latifu, yaitu tiupan yang halus, lari pemahu yang tidak disertai ludah. Jadi yang dinamakan an-nafasu itu tiupan yang tidak mengeluarkan, artinya tiupan yang lembut, yang halus, asalkan jangan sampai ada ludahnya. Terus hadis yang ke-843, wa an Jabirin radhiyallahu anhu, dan diceritakan dari Jabir radhiyallahu anhu an Rasulillah, mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ra'a ahadukumur ru'ya yakrihuha, apabila salah satu kalian bermimpi yang tidak disukai, artinya barang siapa yang bermimpi buruk, maka hendaknya salah satu dari kalian itu meludah ke arah kiri. Jadi kalau kalian itu bermimpi buruk, tidur bermimpi buruk, maka hendaknya kata Nabi itu harus meludah ke sebelah kiri berapa kali? 3 kali seperti ini. Nah, seperti itu, 3 kali, asalkan jangan disertai dengan ludah. Waliyasta'id billahi minasyaitonir rajim, dan hendaknya membaca na'udzubillahi min dzalik berapa kali? 3 kali kalau bermimpi buruk. Terus kalau bermimpi buruk lagi, waliyatahawwal an jambihi alladzi kana alaihi, habis itu hendaknya merubah arah. Misalkan semula miring ke kanan, maka harus merubah miring ke sebelah kiri. Jadi misalkan Anda bermimpi buruk, lagi bermimpi, waktu bermimpi itu lagi miring ke sebelah kanan, maka syaratnya kalau sudah bermimpi berubah arah, berubah ke sebelah kiri. Atau waktu bermimpi miring sebelah kiri, maka harus berubah ke sebelah kanan, seperti itu. Rawi menceritakan kepada hadis Muslimun, siapa? Imam Muslim. Yang menceritakan hadis ini adalah Imam Muslim. Kemudian yang terakhir, hadis yang ke-844, wa an Abil Asqa, dan diceritakan dari Abil Asqa. Siapa Abul Asqa itu? Wasilah bin Asqa, yaitu yang bernama Wasilah bin Asqa radhiyallahu anhu, qala, berkata siapa itu? Abul Asqa,
Qala bersabda Rasulullah, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min a'zamil fira ayyad'a ar-rajulu ila ghairi abi. Di antara dusta yang paling besar di sisi Allah yaitu adalah seorang yang mengaku anak, yang mengaku seorang laki-laki itu mengaku anak kepada selain bapaknya, mengaku bapak kepada yang bukan ayah, seperti itu dusta yang paling besar. Au yara ainahu malam taroh, atau ia mengaku bermimpi padahal ia tidak bermimpi. Itu dusta yang paling besar di sisi Allah. Au yaqula ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam malam yaqul, atau orang tersebut berkata atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan hal yang seperti itu. Hal yang tidak diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau diucapkan disandarkan kepada Nabi, itu adalah dusta yang paling besar, seperti itu. Alhamdulillah min dzalik. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat, dan apabila ada makna-makna dan pemahaman yang kurang pas, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila sudah di sekolahan, marilah untuk memanfaatkan. Apabila ada kesalahan, sudilah untuk dimaafkan. Dan apabila konten ini sangat bermanfaat, silahkan di like, comment, share, subscribe, dan dibagikan kepada teman-teman yang lain supaya mendapat manfaatnya juga. Dan doa terbaik dari saya, semoga teman-teman semua panjang umur, sehat selalu, dan dilimpah ruahkan rezekinya. Bagi teman-teman yang belum mendapat jodoh, mudah-mudahan cepat mendapat jodoh. Dan bagi teman-teman yang belum mendapat keturunan, semoga saja cepat mendapat keturunan. Dan tunggu saja episode selanjutnya. Ihdinas shiratal mustaqim, wabillahi wat taufiq wal hidayah.